alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surah Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka inilah yang mendapatkan keamanan dan mereka inilah yang mendapatkan hidayah. Dua jaminan. Dapat keamanan dan dapat hidayah. Tapi siapakah mereka itu? Ketika ayat ini turun, syaqqa ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terasa berat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka mendatangi Rasulullah. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsah. Ya Rasulullah, siapakah di antara kita ini yang tidak pernah menzalimi dirinya? Zalim yang dipahami oleh para sahabat adalah melakukan dosa dan maksiat, menzalimi diri sendiri, ya kan? Zalim secara umum. Sehingga para sahabat mengatakan, siapa di antara kita ya Rasulullah yang tidak pernah menzalimi dirinya? Nah, kalau kita pernah melakukan dosa, berarti kan kita pernah menzalimi diri kita. Berarti tidak masuk dalam syarat tadi, karena Allah mengatakan apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang yang beriman lalu tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Maka Rasulullah mengatakan, laisal ladzi ta'nun, tidak seperti itu maknanya, tidak seperti yang kalian pahami. Alam tasma'u ila qaulil abdi salih, tidakkah kalian mendengar ucapan hamba yang soleh yaitu Luqmanul Hakim, yang Allah abadikan ucapan beliau dalam surah Luqman ketika mau berwasiat atau menasihati putranya dengan mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu melakukan kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Artinya apa? Ayat tadi yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 82 itu ditafsirkan dengan ayat yang terdapat dalam surah Luqman. Jadi artinya apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Itu maknanya. Orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Bukan zalim secara umum. Ya. Orang yang beriman lalu tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka inilah yang mendapatkan keamanan dan mereka inilah yang mendapatkan hidayah. Ketika beriman tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, berarti dia menjaga dirinya dari berbuat syirik, walaupun syirik kecil. Bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik kecil, ya. Atau mengatakan, laula kulaibatu hadhihi la atana lusus. Oh, seandainya tidak ada anjing kecil ini, maka pencuri sudah masuk rumah. Itu juga syirik kecil, menyandarkan tidak masuknya pencuri ke rumah ke anjing. Untung ada anjing ini, kalau tidak pencuri sudah masuk. Itu kesyirikan. Disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Atau mengatakan, untung ada kamu, kalau tidak saya sudah mati. Nah, itu juga kesyirikan. Umpama dia berenang, tenggelam. Ya, tenggelam, tidak bisa berenang. Tenggelam. Datang temannya, bantu dia, tolong dia. Dia pun setelah diselamatkan, untung ada kamu, kalau tidak saya sudah mati. Ini syirik. Terus yang tauhid itu yang bagaimana? Alhamdulillah Allah menyelamatkan saya melalui kamu. Itu yang lurus. Itu yang bagus, ya. Karena walaupun ada teman kamu, kalau Allah tidak gerakkan hatinya untuk menolong kamu, kamu tidak akan ditolong. Lihat saja tenggelam begitu, ya kan? Yang menggerakkan hatinya untuk menolong kamu adalah Allah. Berarti yang menolong kamu adalah Allah melalui teman kamu itu. Nah, maka dari kisah para sahabat tadi yang mereka salah memahami ayat, itu disebutkan oleh Syalbani rahimahullah.
Syekh Al-Albani mengatakan ini menunjukkan bahwa orang yang paham bahasa Arab, ya, orang yang paham bahasa Arab itu bukan jaminan kalau dia bisa paham Al-Quran. Buktinya para sahabat, mereka orang Arab, ya kan? Al-Quran turun dengan bahasa mereka, istilahnya dari bayi bahasa Arab, tapi salah memahami ayat, sampai kemudian diluruskan oleh Rasulullah, ya kan? Artinya orang yang banyak sekarang itu dengan modal bahasa Arab kemudian berani menafsirkan Al-Quran itu keliru, ya, keliru. Nah, belum tentu lurus penafsirannya. Kenapa? Para sahabat saja yang mereka itu bahasanya luar biasa, Arab asli, tidak ada campuran bahasa-bahasa modern, ya kan? Bahasa-bahasa Eropa tidak ada, murni bahasa Arab. Tapi ketika menafsirkan ayat tadi, memahami ayat tadi, mereka keliru, salah. Lalu Rasulullah meluruskan. Maka orang yang tidak paham bahasa Arab pasti akan lebih banyak kekeliruannya ketika memberanikan diri menafsirkan Al-Quran. Nah, karena banyak orang yang hanya bermodalkan pintar bahasa Arab, oh sudah berani menafsirkan ini, menafsirkan itu. Ya, bahkan dicetak tafsir ini. Modal apa? Bahasa Arab. Kalah Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Kalah Umar Ibn Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga rujukan dalam menafsirkan itu ada 5. Ini perlu untuk kita ketahui. Maraji' dalam menafsirkan Al-Quran ada 5. Yang pertama, kalamullah, Al-Quran itu sendiri. Seperti tadi, ayat dalam surah Al-An'am ditafsirkan oleh ayat dalam surah Luqman. Itu ayat ditafsirkan dengan ayat. Itu penafsiran yang paling tinggi. Yang kedua, rujukan yang kedua adalah kalam Rasulullah, penafsiran dari Rasulullah. Yang ketiga, kalamus sahabah, penafsiran dari para sahabat. Yang keempat, kalamut tabi'in, penafsiran para tabi'in. Dan yang kelima, makna syar'i atau makna lugawi, makna syar'i atau makna bahasa. Atba'ut tabi'in tidak masuk, karena di masa atba'ut tabi'in sudah banyak perubahan-perubahan, ya. Perubahan-perubahan bahasa itu sudah mulai berubah, ya, bahasa-bahasa asing sudah mulai masuk. Nah, maka yang kelima ini menafsirkan Al-Quran dengan syar'i dan dengan lugha, ya. Itu pun kalau bertentangan makna syar'i dan makna lugha, didahulukan makna syar'i, lugha ditinggalkan, bahasa ditinggalkan. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menerangkan syariat, bukan untuk menerangkan bahasa. Jadi orang ini banyaknya memilih yang rujukan yang kelima, ya, hanya bermodalkan bahasa, berani menafsirkan Al-Quran, padahal masih ada makna syar'i. Belum tentu Anda benar, karena kapan makna lughah berbeda dengan makna syar'i, lughah ditinggalkan, syar'i didahulukan. Nah, ini jadi ada 5 rujukan dalam tafsir. Siapa yang langsung merujuk ke yang kelima, ini keliru, salah besar, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa kita jawab.